Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Kalau kita mengamat-amati cara orang berdoa, baik selama menerima tubuh Kristus saat misa, atau saat berdoa di tempat-tempat ziarah, atau saat melantunkan doa-doa devosional, caranya berbeda-beda. Ada yang membuat tanda salib berkali-kali dan selalu membuat tanda salib kecil di mulut sesudah tanda salib besar. Ada yang menunduk terus dengan penuh hormat. Ada juga yang berdiri sambil memandang tempat di mana hal-hal yang disucikan berada. Tetapi ada pula yang duduk dengan punggung tegap seperti meditasi. Tidak ada keseragaman. Terkadang bagi kelompok-kelompok tertentu yang begitu memperhatikan tata gerak dalam ibadat, hal ini menjadi persoalan dan menjadi diskusi panjang. Mana yang tepat, mana yang benar, mana yang keliru, dan lain sebagainya. Diskusi yang berkembang sebenarnya bermuara pada satu kepercayaan, yakni sikap mana yang paling didengarkan Tuhan atau sikap mana yang doanya akan dikabulkan. Memang terdengar menggelikan, tetapi itulah realitas yang terjadi. Sehingga tidak mengherankan ada pendapat, makanya doanya tidak dikabulkan karena sikap doanya keliru. Benarkah hal tersebut? Menarik untuk mendengar kata-kata Yesus saat dia berdialog dengan menanggapi keluhan perempuan Samaria yang mengatakan, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Yesus menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan, "Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian." Perempuan Samaria merasakan ada diskriminasi, bahwa doa yang ia dan kaumnya panjatkan tidak akan didengarkan, tidak berkenan kepada Allah, karena menurut pendapat banyak orang, terutama orang-orang Yahudi, doa yang benar dan didengarkan itu hanya bisa dilakukan di Yerusalem. Dengan kata lain, selain di tempat suci Yerusalem, doa-doa yang dipanjatkan tidak ada artinya. Anggapan umum ini hendak diluruskan oleh Yesus. Yesus menegaskan bahwa benar tidaknya bukanlah soal tempat atau cara berdoa, tetapi soal hati yang benar, hati yang percaya kepada Bapa, hati yang dipenuhi sendiri oleh Roh-Nya. Doa dapat dilakukan di mana saja, dengan sikap tubuh apapun. Memang perlu juga ada pengaturan, sehingga cara berdoa tidak menimbulkan hal-hal yang justru membuat makna doa menjadi kabur. Misalnya, doa dengan berteriak-teriak, atau doa dengan gaya melompat-lompat. Pengaturan untuk menjaga agar doa tetap pada makna sesungguhnya, itulah yang diatur dalam liturgi. Liturgi tidak menetapkan doa itu benar atau tidak, didengarkan atau tidak. Itu sepenuhnya hak Allah. Berdoa dengan berdiri, duduk, atau berlutut dengan banyak variasinya, janganlah membuat kita menjadi risau sejauh tidak ada sikap-sikap atau cara-cara doa yang ekstrim atau mengganggu yang lain. Jika kita masih terganggu juga dengan sikap mana yang boleh dan tidak boleh, benar dan tidak benar, mana yang dikabulkan dan tidak dikabulkan, mungkin kita mengatakan hidup di abad 21, tetapi pikiran kita masih di abad pertama. Tuhan memberkati.